Pada kesempatan ini merupakan pra-supervisi yang bersama teman rekan sejawat akan mendiskusikan terkait standar kompetensi yang digunakan untuk supervisi nanti. Ya Bu Mur, terkait nanti persiapan kita di pembelajaran berdiferensiasi, apa standar kompetensi yang akan digunakan? Standar kompetensi yang akan digunakan, kebetulan sekarang kan materinya sudah membuang sisi lingkup. Jadi standar kompetensinya yaitu memahami sifat-sifat tabung, kerucut, dan benda serta menentukan ukurannya. Itu untuk standar kompetensinya. Kalau terkait tujuan pembelajarannya sendiri? Kalau tujuan pembelajarannya adalah bagaimana siswa setelah pembelajaran dapat memahami atau menghitung volume tabung. Baik, jadi tujuan yang ingin kita capai adalah kemampuan peserta didik untuk dapat menghitung volume tabung. Lalu terkait area pengembangan yang hendak dicapai? Oh iya, jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi ini harapannya yaitu mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan cara menyampaikan materi dengan gampang, jelas, sehingga mudah dipahami oleh siswa. Lalu bagaimana persiapan strategi yang dipersiapkan? Oh iya, strateginya yang pertama tentu menyusun rencana pembelajaran terkait pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilaksanakan. Kemudian bagaimana nantinya pembelajaran menggunakan IP. Kemudian berikutnya lagi untuk merilekskan siswa, rencananya nanti akan adanya ice breaking supaya anak santai dalam belajar. Kemudian berikutnya nantinya akan diupayakan kerja kelompok atau belajar siswa secara berkelompok. Baik, saya kira sudah sangat jelas dan untuk persiapan nanti sepertinya sudah mantap. Saya lihat juga di sini PPT yang akan digunakan juga sudah selesai. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan sehingga pada pertemuan pembelajaran nanti yang rencananya di hari Jumat ya. Iya, dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya Bu Mu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas karena Ibu mau diajak bekerja sama dalam kegiatan proses diferensiasi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ke depan, maju ke depan dulu, maju ke depan. Ya, membentuk setengah lingkaran. Kita berhitung mulai 1 sampai 7. Yang angka 7, ya angka 7 pada saat dia kena maka mengatakan do, oke? Oke? Jadi fokus. Kita mulai dari Fatur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do, oke. Selasa menghitung volume tabung. Jadi kemarin kita sudah pelajari unsur-unsur tabung, luas permukaan tabung. Kita lihat dulu sini. Jadi tabung, pengertian tabung. Oke, jadi tabung atau silinder adalah panggung 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran. Jadi ini 2 buah lingkaran. Mana lingkaran? Atas dan bawah. Ini merupakan apanya? Tabungnya? Tutupnya. Ini alasnya. Kemudian ini selimutnya. Nah kalau ini yang dibuka berbentuk persegi panjang. Jadi paham semua ya? Oke. Nah ini. Jadi kalau tabung ini ditambah, ya, maka salah satunya jari-jarinya seperti itu dan masih ada model-model lainnya, ya. Kalau dibuka, ini atasnya berbentuk lingkaran, kemudian yang di tengahnya ini merupakan selimutnya lingkaran berbentuk persegi panjang. Kemudian alasnya juga berbentuk lingkaran. Lingkarannya
balas sama tutupnya sama atau identik. Nah, ini ada beberapa contoh benda. Apakah semua gambar benda yang di atas termasuk tamu? Tidak. Gambar A? Tabung? Tabung. Gambar B? Gambar C? Gambar D? E? Alhamdulillah. Semuanya sudah paham ya? Paham? Kita menyimak videonya. Volume tabung jika jari-jari 10 cm dan tinggi 30 cm. Diketahui jari-jari 10 cm dan tinggi 30 cm, sehingga memperoleh 9.420. Berapa volume tabung jika jari-jari 10 dan tingginya 30 cm? Diketahui jari-jari 10 dan tinggi 30 cm. Ditanyakan volume tabung. Volume I kali R pangkat 2 kali T 3,14 kali 10 kali 10 kali 30. Diperoleh hasilnya adalah 6.420 cm. Bagaimana kabar Pak? Pantas ceria sekali setelah ini, karena ternyata alhamdulillah dalam keadaan baik. Untuk hari ini dalam proses coaching, kira-kira tujuan yang ingin kita capai terkait dengan proses belajar kemarin apa? Tujuannya proses pembelajaran kemarin yaitu bagaimana siswa memahami atau mampu menghitung volume tabung. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini berdasarkan pembelajaran yang sudah kita lalui untuk mendiskusikan tentang apa pertemuan kita ini. Bisa diperjelas sedikit? Tujuan perbincangan kita saat ini kira-kira untuk apa? Untuk merefleksi pembelajaran yang telah saya lakukan. Ya, mungkin ini terkait itu yang lebih tepatnya ya itulah secara ini terkait pembelajaran yang telah saya lakukan. Menurut Tak, apakah proses pembelajaran yang sudah kita lalui itu sudah sesuai dengan yang sama-sama kita rumuskan dan sudah kita rencanakan kemarin? Iya, sudah sesuai. Ya, saya pun melihat dari data yang berdasarkan hasil observasi saya, perencanaan yang sudah kita rumuskan bersama rupanya sudah terrealisasi pada saat observasi. Berdasarkan data yang ada pada saya, semua sudah tertentang mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian metode diskusi kelompok ada, dan peran siswa termasuk pengelolaan kelasnya. Nah, menurut kita ini, adakah hal-hal yang masih kurang puas yang sudah kita lalui dan bagaimana kira-kira yang menurut Pak sudah terpenuhi secara baik? Hal-hal yang menurut saya yang masih mau dipenuhi untuk pembelajaran berikutnya yaitu keterlibatan siswa. Masih ada beberapa siswa yang memang belum terlibat dalam diskusi kelompok. Contohnya teman-teman kita waktu Bang Rahman, dia satu kelompok dengan Aina yang lebih banyak mendominasi, walaupun ada yang bekerja sekelompoknya. Rahman Selain itu masih adakah hal yang lain selain dari pembagian kelompok, masih adakah hal yang lain yang kurang puas menurut Pak?
sudah bisa nih juga terselesaikan karena kan kerja kelompok. Jadi ada yang lihat di perkalian baru bisa selesai, tapi ada temannya yang memang mampu di situ. Betul kerja kolaborasi. Iya. Berdasarkan hasil itu, kira-kira supaya Aina dan siapa tadi Fatur Iya. bisa sama-sama bekerja dengan baik, kira-kira apa yang bisa dilakukan itu, Bu? Mungkin kedepannya karena penentuan apalagi namanya anggota kelompoknya kemarin itu kan sudah memang diatur memang bahwa oh ini yang sama dengan ini bisa saling mengimbangi, ternyata masih ada kekurangan di situ dalam menentukan anggota-anggota kelompoknya. Seperti Aina lebih dominan, sedangkan Sapalian saya Fatur Rahman yang tidak, karena mungkin dalam keseharian memang jarang bergaul, karena ini juga Aina kan kita lihat juga bagaimana dia pembawaannya agar tertutup memang dia orangnya, sehingga ini Fatur tidak bisa terlibat banyak. Mungkin kedepannya bisa apalagi namanya dikolaborasikan ini Fatur dengan teman yang lainnya, diuji coba. Maksudnya siapa tahu dengan cara seperti itu dia bisa terlibat. Ya karena kemarin kan memang Aina yang lebih dominan karena dari segi apalagi namanya kebutuhan memang Aina yang lebih tinggi memang. Terus terkait dengan perkaliannya siswa, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan? Ya, kemarin itu memang yang kurang itu Sapariansa, karena kan beberapa pertemuan ini yang apalagi namanya yang lalu memang saya fokuskan untuk perkaliannya Nana, karena waktu semester kemarin kan saya ambil juga perkalian serasi tugasan Nana, tapi memang untuk di rumahnya, jadi mereka menghafal di rumahnya sewaktu-waktu saya tagih itu ceritanya apalagi, tapi ternyata setelah dievaluasi tidak ada perkembangan di situ saja. Jadi semester ini saya ubah lagi. Jadi beberapa pertemuan itu memang saya fokuskan untuk menghafal perkalian. Kebetulan yang kurang sekali ini memang jarang hadir. Hanya selama saya fokuskan berapa kali pertemuan untuk perkalian, jadi ceritanya pada saat pertemuan itu tidak ada proses pembelajaran. Hanya anak-anak saya fokuskan untuk hafal perkalian, dihafal silakan stop, dihafal silakan stop begitu. Nah ini Sapariansa selama beberapa pertemuan itu saya ambil hanya satu kali saja yang hadir. Jadi memang temannya yang sudah perkalian 1 sampai 10 mampu dia stop pada saat tatap muka, dia hanya perkalian berapa yang dia mampu stop karena memang hanya satu kali dia hadir. Jadi ya dari situnya. Jadi untuk selanjutnya mengantisipasi ini Sapariansa supaya tidak tertunda, apa yang kita mau terapkan? Jadi mungkin sama dengan yang kemarin juga, tetap harus menyetor pada saat pembelajaran, tapi tetap pembelajaran berlangsung. Jadi ceritanya dia individu nih, karena bukannya secara keseluruhan, karena kalau secara keseluruhan karena bulannya teman-temannya ini sudah perkalian 1 dia sampai 10 sudah mampu. Jadi pendekatan individu Iya, individu dia. Jadi memang saya cermati proses pembelajaran, alhamdulillah sudah berjalan aktif karena didukung memang dari media yang sudah kita gunakan sangat interaktif, selain kontekstual juga zaman now IT, jadi anak-anak lebih mudah paham lah. Nah, berdasarkan tadi yang belum memuaskan itu, ada sudah beberapa langkah yang sudah kita sampaikan. Nah, supaya langkah-langkah itu bisa kita terapkan, kapan kira-kira kita melakukan itu? Apakah di pembelajaran selanjutnya? Insya Allah di pembelajaran selanjutnya akan diperbaiki yang berat, karena terserah pembelajaran yang sering-sering kita lakukan ya tergantung mood. Ya, tergantung mood. Kalau apalagi namanya mau dikasih aktif anak-anak, dikasih aktif tidak lagi, jadi bukan berdasarkan kebutuhan siswa, itu lebih banyaknya, karena maksudnya kondisi kita sebagai guru selain itu mengajar banyak hal-hal tambahan lain yang kita lakukan, sehingga untuk melakukan pembelajaran yang memang betul-betul dengan kebutuhannya siswa,
rumahnya bisa nih paling tidak ya dalam beberapa kali pertemuan ya pakailah, walaupun maksudnya tidak setiap saat. Kebiasaan akan meningkatkan pengembangan diri ya, betul itu. Jadi tadi sudah sangat menarik, ada beberapa hal terkait hasil refleksi yang sama-sama sudah kita komunikasikan hari ini berdasarkan data observasi yang tempoh hari. Ada beberapa tahapan tadi yang kita melakukan, ada 3. Yang pertama terkait dengan pembagian kelompok, yang kedua terkait dengan pendekatan khusus, kemudian yang ketiga bagaimana tetap mengembangkan proses pembelajaran berdiferensiasi untuk tetap dilaksanakan secara baik. Ya, jadi sebenarnya memang yang sudah kita lakukan itu sangat baik. Nah, kalau itu rutin kita lakukan, saya yakin dan percaya kelemahan-kelemahan yang kita peroleh dalam proses pembelajaran itu pasti akan terpenuhi secara natural jika memang kita melakukan itu. Nah, karena tadi mau dilakukan kira-kira pertemuan selanjutnya di Insya Allah. Nah, Bu Mur, untuk proses pelaksanaannya, karena kadang kita lupa, kira-kira adakah teman yang di sekolah yang bisa membantu kita untuk mengingatkan atau paling tidak sama-sama memberi motivasi untuk melakukan itu? Nah, contohnya kita ini yang mampu, yang dapat menggerakkan teman-teman, apalagi namanya tularkan ilmunya, karena kami ini apa yang didapat di MGMP itu sih yang didapat dengan bahasa juga itu sih, tapi dengan adanya nih kita di sini ya insya Allah kita itu jadi apalagi namanya motivatornya teman-teman untuk melakukan jadi baik. Sebelum kita selesaikan perbincangan ini, saya kira sudah sangat menarik hal-hal yang perlu kita lakukan, dan termasuk mudah-mudahan saya diberi kesehatan, kita sama-sama sharing lah, berbagi, karena ada banyak hal yang mungkin saya pahami tapi kita pahami, kemudian karena saya lebih terdahulu mengikuti kegiatan PGP ini, jadi ada ilmu baru yang saya peroleh yang kemudian nanti kita sama-sama sharing supaya mudah-mudahan lewat itu nanti sekolah kita bisa makin berkembang. Nah, saya ingatkan kembali, barangkali bisa dipaparkan dari hal-hal yang kita mau kembangkan tadi itu. Satu, yang pertama tadi terkait masalah apa lagi namanya belajar kelompoknya, jadi pembagian kelompoknya lebih diperhatikan lagi masalah tingkat kemampuan siswa, kemudian kedekatan masalah juga siswa itu lebih diperhatikan dalam menentukan kelompok, kemudian pendampingan individu khususnya untuk Sapariansa ya, itu terkait masalah kalian, kemudian masalah proses pembelajaran untuk kedepannya lebih apa lagi namanya menerapkan apa yang telah dilakukan, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan ide pembelajaran dan lain sebagainya. baik. Terima kasih Bu. Jadi potensi yang ada pada Dirita semoga bisa lebih tergali lagi, sehingga teman-teman juga bisa tertular dengan apa yang mereka lihat dari diri kita. Nah, bagaimana perasaan Sa setelah diskusi seperti ini? Kalau perasaan ya merasa terbantu ya, maksudnya selama ini berapa tahun kita mengajar itu saja, karena melalui pemantauan ini kita tahu bahwa ini ternyata ini kekurangan saya, ini yang bisa saya kembangkan, ini yang perlu diperbaiki, jadi banyak yang saya dapatkan melalui saya. Baik Bu Mo, terima kasih atas waktu kita. Saya juga sangat mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan, meskipun kita rekan sejawat, bukan pimpinan langsung yang meminta. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan baik, sehingga agenda dari bagian PGP ini dapat terlaksana dengan baik. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan saya berdoa ke depannya kita sama-sama bisa berbuat lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hak pelajar anak. Terima kasih.